Boleh nggak sih kita singkirkan Osiris? Kita taruh Tuhan, tapi kita menyembah dengan cara yang mirip. Ini cuma cara aja. Tuhannya tetap Tuhan, tetap Allah Israel. Itu yang terjadi pada lembu emas. Mereka membuat lembu dan mengatakan, ini Tuhan kok. Ini bukan Apis. Ini bukan dewa-dewa Mesir. Ini Tuhan, tapi bentuknya mirip dewa Mesir. Nggak apa-apa bentuk Tuhan, nggak keberatan. Kata siapa? Tuhan marah di situ. Tapi di dalam pengertian Calvin, makin terdistract, makin menyimpang, itu tanda bahwa titik awalnya adalah gangguan. Jadi kita terganggu dari konsentrasi menyembah Tuhan, lalu mulai sesuai dengan hati, ibadah mulai makin seperti cocok dengan diriku. Ibadah makin cocok, makin cocok, makin cocok dengan diri, tapi makin jauh, makin jauh, makin jauh dari Tuhan. Dan ini problem besar. Nah itu sebabnya ketika kita berpikir bahwa ekspresi diri yang membuat saya lupa diri, itu sebagai hal rohani, ini bahaya besar ya. Apakah kamu menikmati beribadah? Iya, saya cocok kok beribadah di situ. Loh, kenapa kecocokan kita itu jadi standar ya? Saudara kan nggak mungkin dong datang kuliah di ITB lalu mengatakan saya kurang cocok sama rumus yang diajarkan di kelas fisika. Saya kok nggak cocok ya dengan rumus itu. Lalu saudara tulis di ujian rumus saudara sendiri. Kemudian mengatakan ini rumus cocok sama saya. Kira-kira dosen akan bilang, oke lah, kan masing-masing punya selera. Dia memang sukanya rumus begini, masa sih nggak boleh? Kenapa aku harus keras mengatakan hanya rumus ini? Nggak bisa kan? Kalau udah mulai gitu ya saudara jangan kuliah di situ gitu ya. Nah jadi saudara akan dipaksa untuk mengikuti yang benar. Nah kenapa kita nggak bisa menganggap ibadah juga begitu ya? Kenapa kita nggak mau mengerti kalau ternyata Tuhan dalam tanda kutip memaksa kita untuk menyembah Dia dengan benar? Kenapa mesti dipaksa? Karena ibadah berkait dengan kemanusiaanmu. Ini yang selalu saya ulang-ulangi ya. Kita ini sedang krisis kemanusiaan karena nggak ada yang tolong kita untuk menjadi manusia. Saudara nggak bisa ditolong jadi manusia oleh ayah ibumu. Ayah ibumu juga bergumul jadi manusia itu bagaimana. Saudara nggak bisa ditolong oleh teman-temanmu apalagi. Tapi saya nggak tahu otoritas kita yang paling besar itu siapa. Nggak ada orang nggak punya otoritas. Pasti ada, temanmu, atau komunitas, atau orang tua, atau papa, atau mama, atau dosen, atau guru, siapapun. Siapa paling berpengaruh? Dan saya ingin tahu kenapa. Saya paling dipengaruhi oleh orang ini. Kenapa? Karena kamu cocok sama dia? Karena kamu menganggap bahwa apa yang diajarkan cocok dengan hatimu? Kalau cuma cocok-cocokan ya, itu bukan belajar. Belajar itu berarti saudara sadar, cocok nggak cocok itu bukan isu. Kebenaran ya kebenaran, saya mau belajar apa yang benar. Nah ini yang harusnya ada dalam ibadah. Apakah cocok kalau ibadah gaya Dionisian atau Osiris kalau Mesir? Cocok dong, kan boleh. Di Mesir ada kok. Boleh nggak sih kita singkirkan Osiris? Kita taruh Tuhan, tapi kita menyembah dengan cara yang mirip. Ini cuma cara aja. Tuhannya tetap Tuhan, tetap Allah Israel. Itu yang terjadi pada lembu emas. Mereka membuat lembu dan mengatakan, ini Tuhan kok. Ini bukan Apis. Ini bukan dewa-dewa Mesir. Ini Tuhan, tapi bentuknya mirip dewa Mesir. Nggak apa-apa bentuk Tuhan, nggak keberatan. Kata siapa? Tuhan marah di situ. Nah jadi saudara sekalian, kalau ibadah itu diperintahkan dengan ketat oleh Tuhan, tujuannya demi manusia. Jangan ambil gaya yang lain. Jangan masukkan budaya yang lain ke dalam penyembahan kepada Tuhan.